Topik kita kali ini adalah menentukan nilai minimal dan maksimal pada masalah kontekstual, yang dimana ini merupakan materi lanjutan dari kelompok sebelumnya. Dan mereka juga udah ngejelasin tentang dua prinsip matematika ini, yang dimana yang pertama itu jika f2 aksen lebih dari 0, waktu f aksennya itu sama dengan 0, berarti fungsinya itu bernilai minimum. Sedangkan kalau f2 aksennya itu kurang dari 0, waktu f aksennya itu 0, berarti fungsinya itu bernilai maksimal. Jadi bedanya materi kali ini dengan materi sebelumnya apa? Jadi pada masalah kali ini kita itu bakal nerapin nilai minimal dan maksimal ini pada masalah kontekstual, yang berarti kita bakal nerapinnya di masalah yang asli gitu. Jadi bukan cuma hanya menyelesaikan masalah kali ini, tetapi kita juga harus cari cara untuk mengubah masalahnya itu jadi model matematika. Dan untuk step-stepnya itu bakal saya jelasin langsung di contoh soal pertama. Oke, jadi ini soal contoh pertama kita yang dimana ini merupakan contoh soal fungsi aljabar. Nah, jadi jumlah dua bilangan itu adalah 40. Maka hasil kali terbesar dua bilangan tersebut apa? Oke, jadi pertamanya itu kita cari dulu apa model matematikanya. Kita tentuin dulu model matematikanya. Oke, jadi kan udah dibilang kalau jumlah dua bilangannya itu sama dengan 40. Jadi aku bisa bikin pemisalan A tambah B sama dengan 40. Nah, habis itu yang ditanyanya itu hasil kali terbesar dua bilangan. Oke, berarti fungsinya itu apa? Berarti fungsinya itu kan A kali B. Di terbesar berarti di nilai maksimal. Kalau udah dapat ini, berarti kita langsung masuk ke step kedua, yang dimana menentukan besaran yang dicari. Jadi besarannya ini terserah kita. Kita mau tentuin A atau B, yang bakal kita cari nilai maksimal atau minimalnya. Oke, jadi di sini aku mau tentuin fungsi dari A aja. Oke, nah A kali B. Nah, kalau kita mau tentuin nilai maksimal dari fungsi A ini, kita ini nggak boleh ada B-nya ini. Jadi B-nya ini harus kita ubah juga jadi A. Nah, kan di step pertama kita udah tahu persamaan ini A tambah B sama dengan 40. Berarti kita juga bisa ubah jadi B sama dengan 40 kurang A. Nah, inilah yang bakal kita masukin ke B ini. Berarti A buka kurung 40 kurang A. Berarti 40A kurang A kuadrat. Nah, berarti inilah fungsi kita. Fungsi dari A kita. Oke, dan step selanjutnya itu kita bakal cari turunannya. Turunan dari fungsi A. Berarti ini 40 kurang 2A. Tadi kan kita udah bilang kalau di prinsipnya itu kita tentuin aksennya itu diubah jadi 0. Di 40 kurang A. Berarti ini dapatnya berapa? Berarti A-nya itu dapat 20. Oke. Dan gimana kita itu bisa tahu 20 ini adalah nilai maksimal dari A-nya itu? Nah, jadi kan tadi udah dibilang kalau nilai maksimal itu F2 aksen kurang dari 0. Oke, jadi fungsi ini waktu kita jadiin fungsi 2 aksen, berarti kan min 2. Berarti min 2 ini udah kurang dari 0. Berarti udah benar kalau A ini 20 ini adalah nilai maksimalnya kita. Nah, kalau kita udah tahu A, ya udah kita tinggal cari B-nya kan. Berarti kan tadi A tambah B sama dengan 40, berarti 20 tambah B sama dengan 40. Oke, berarti B-nya itu sama dengan 20. Jadi, hasil kali terbesar dari dua bilangan tersebut adalah 20 kali 20. Berarti 400. Jawabannya adalah 400. Oke. Jadi topik kali ini kita akan membahas tentang keliling minimum persegi panjang dan luas persegi panjang itu 250 meter kuadrat. Jadi awal kita gambar persegi panjangnya dulu. Ini P kali L. Jadi sini ditulis 250 sama dengan P kali L. P kali L ini adalah rumus dari persegi panjang. Jadi sini ditulis Fx sama dengan 2 dikali P tambah L. Diketahui P-nya itu 250 per L. Jadi kita cari F dari L-nya dulu. Ini kita tulis F dari L sama dengan 2 sama kurung P tambah L. Nah, di bawahnya kita tulis ini 2 kurung, ini kan P-nya. Jadi taruh sini, masukin rumus, masukin angkanya 250 per L.
tambah L, karena kita lagi cari L-nya, jadi L-nya belum diketahui. Sama dengan di bawahnya 2 buka kurung 250 tambah L kuadrat tutup kurung kita per L. Jadi bawahnya kita tulis F salah FL tutup kurung sama dengan 500 tambah 2L kuadrat. Ini dikali masuk ya, dikali masuk FL, baru kita turunin ini ya. F aksen X sama dengan 0, F aksen L sama dengan 4L kali L 500 tambah 2L kuadrat. Ini di per L kuadrat, ini sama dengan, jadi F aksennya ditulis di sini 0 sama dengan masukin dari F aksen L nya, jadi 4L kuadrat tutup kurung kurang 500 2L kuadrat di per L kuadrat sama dengan 0 sama dengan 2L kuadrat min 500. Ini bawahnya ditulis 0 nya, L kuadrat 250 sini tulis L sama dengan 250, L sama dengan hasilnya 250 itu jadi 5 akar 10. Nah, ini kita udah dapat L-nya di sini, L-nya di sini. Jadi kita cari P-nya sekarang. Di sini ya. P sama dengan 250 per L. Ini. Nah, baru kita masukin di sini. Di P sama dengan 250, hasil dari L-nya kita masukin ke sini 5 akar 10. Kita coret 5 sama 25-nya, 0 kita biarin di sini jadi 5. Jadi 50 per 10, di bawahnya kita per 10. Jadi hasil dari ini adalah 5 akar 10. Setelah itu udah dapat 5, hasilnya 5 akar 10. Kita cari fx-nya. Fx sama dengan 2 P tambah L. Ini tulis 2 buka kurung 5 akar 10 ditambah 5 akar 10 sama dengan 2. Jadi buka kurung 10 akar 10 sama dengan 20 akar 10. Ini dia jawabannya. Untuk memproduksi X unit pakaian dalam satu hari, diperlukan biaya produksi X kuadrat tambah 4X tambah 10 ratusan ribu rupiah. Lalu, harga jual per unit pakaian itu adalah 20 kurang X ratusan ribu rupiah. Maka yang ditanya keuntungan maksimum yang diperoleh setiap hari. Hal yang perlu diperhatikan adalah harga jual per unit pakaian itu. Harga jual per unit pakaian berarti 1 unit pakaian itu kan 1 kali 20 kurang X. 2 unit pakaian berarti 2 kali 20 kurang X. Sedangkan di kalimat pertama sudah diberitahu untuk memproduksi X unit pakaian. Berarti X itu sama aja dengan X kali 20 kurang X. Lalu di soal ini ditanya keuntungan maksimum. Rumus untung adalah harga jual dikurangi dengan biaya produksi. Harga jualnya itu adalah X kali 20 kurang X.
biaya produksinya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 10. Untung saya misalkan fungsi U. Lalu ini tinggal disederhanakan. Maka kita dapat inilah fungsi U, min 2x kuadrat tambah 16x kurang 10. Lalu langkah berikutnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Lalu carilah nilai X. Dapatlah X-nya sama dengan 4. Lalu kita substitusikan balik ke fungsi awal. Berarti menjadi maka hasil akhirnya adalah 22 ratusan ribu rupiah. Berarti ini dikali dengan 100.000. Maka hasil akhirnya adalah 2.200.000. Hasilnya adalah Nah, ini soal nomor 9, LKS 4. Diketahui sehelai karton berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Pada keempat sudut karton itu dipotong berbentuk persegi dengan sisi X cm dan dibuat kotak tanpa tutup. Volume kotak max adalah... Nah, jadi yang ditanya itu fungsi ya. Kan soalnya nanya volume. Berarti fungsinya itu volume. Yang pertama kita bikin dulu fungsinya Fx sama dengan volume. Berarti Fx nya kita masuk ke rumus volume persegi panjang. Panjang kali lebar kali sisi, berarti 8 kurang 2x dikali 5 kurang 2x dikali x sama dengan, nah ini kita kali masuk, nanti kita dapatnya 4x kubik kurang dengan 26x kuadrat ditambah 40x. Nah, setelah ini kita turunkan fungsi pertama ya, berarti f aksen sama dengan 0. Nah, berarti nanti kita turunkan menjadi 12x kuadrat kurang 52x tambah 40. Nah, nanti kita dapatnya ini kita bisa kita sederhanakan dulu dengan kita bagi 4 ya. Jadinya 3x kuadrat kurang 13x tambah 10. Nanti kita faktorkan jadinya dapat
X kurang 1, 3X kurang 10. Jadinya X sama dengan 1, X sama dengan 10/3. Nah, nanti ini kita uji ke fungsi turunan kedua. Berarti kita bikin dulu fungsi turunan keduanya. F double X on X lebih kecil dari 0. Karena yang ditanya itu maksimal ya. Jadi lebih kecil dari 0. Berarti otomatis jadinya F aksen X sama dengan 24X kurang 50. Nah, setelah kita dapat F double aksen X-nya, kita uji X-nya. Yang pertama itu X sama dengan 1, X sama dengan 10/3. Nah, kita uji dulu yang X sama dengan 1 ya. Duh, kelewatan, maaf. Jadinya 24 dikurang 52 min 28 lebih kecil dari 0. Kan ini udah ketemu. Tapi yang kedua yang 10/3 itu kita uji aja dulu buat memastikan kalau gak ada double. Jadinya 24 dikali dengan 10/3 kurang 52. Ini udah lebih ya. Udah pasti gak minus. Nah, lebih besar dari 0. Nah, berarti nilai X yang dipakai itu 1. Nah, kita masuk ke rumus volume tadi. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, berarti 5 kurang 2X 8 kurang 2X kali 5 kurang 2X dikali dengan X. X nya kita ganti menjadi 1. Jadinya ini 6 3 kali 1. Nah, berarti jawabannya 18 cm. Optionnya A. Di cm kubik ya. Oke, di sini terdapat soal maksimum dan minimum. Dari selai karton akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dan alas persegi. Jika luas bidang alas dan semua bidang sisi kotak adalah 192 cm persegi, volume kotak terbesar yang mungkin dapat dibuat adalah: pertama, kita akan membuat dulu kotaknya. Selanjutnya kita akan mencari luas bidang alasnya, yaitu sama dengan X kali X sama dengan X kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari luas bidang sisinya, sama dengan X kali T kali 4. Kenapa 4? Karena cuma ada 4 alas. Jadi 192 sama dengan 4XT. Jadi jumlah luas bidang alas dan bidang sisinya adalah 192 sama dengan X kuadrat tambah 4XT. Ya. Untuk mencari volume bisa menggunakan Fx sama dengan volume. Rumus volume adalah P kali L kali T sama dengan X kali X kali T sama dengan X kuadrat kali T. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimal dari X. Oke, dengan cara Fx sama dengan S kuadrat kali T. Oke, jadi ya masuknya saja 192 sama dengan S kuadrat tambah 4XT. Sama dengan, kita pindah aja X kuadratnya di samping dulu. Sama dengan 4XT. Lalu kita akan pindahkan 4X-nya ke samping lagi. Sama dengan, nah, ya, oke. Didapatkan Fx sama dengan S kuadrat 192. Fx sama dengan 192 per 4x kurang S kuadrat per 4. Nah,
Selanjutnya kita akan mencari turunan pertama dari f aksen x sama dengan 0. Ya, langsung saja f aksen sama dengan 192 per 4 kurang 3s kuadrat per 4 sama dengan 0 ya. 0 sama dengan 48 3 per 4 s kuadrat. Kita pindahkan 48 nya ke kiri sama dengan 3 per 4 s kuadrat. Kita coret 48 sama 4 nya sama dengan 16. Langsung kita kalikan 16 kali 3 sama dengan x kuadrat sama dengan 64. X sama dengan 8. Selanjutnya kita mencari nilai T. 192 sama dengan 8 kuadrat tambah 4 kali 8 tambah T. 192 sama dengan 64 tambah 32 T. 128 per 32 sama dengan T. Jadi hasilnya, selanjutnya kita masukkan nilai fungsinya. Fx sama dengan S kuadrat kali T sama dengan, tinggal masukin saja 8 kuadrat kali 4 sama dengan 64 kali 4. Hasilnya 256 cm kubik. Jadi volume terbesar yang dapat kita buat adalah 256 cm kubik. Di sini ada soal dari LKS 4 nomor 10, diketahui keliling daerah terarsir itu 100. Yang ditanya itu luas terarsir akan maksimum untuk P. Jadi kita pakai rumus keliling dulu. K sama dengan keliling yang diarsir itu kan P, Q, Q sama setengah lingkaran. Maka rumusnya jadi K sama dengan P tambah 2Q ditambah keliling setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran maka rumusnya menjadi setengah pi D. Di sini kan D-nya itu P. Jadi kita ubah aja. P-nya sama dengan D. Maka K kita substitusikan 100 dengan P tambah 2Q tambah setengah pi P. Kita pindah ruas Q ke kiri dan 100-nya ke kanan. Maka jadi min 2Q sama dengan min 100 ditambah P ditambah setengah pi P. Kedua ruas kita bagi min 2. Q sama dengan 50 dikurang pi per 2 dikurang 1/4 pi P. Ini persamaan pertama. Kita pakai rumus luas. Rumus luas untuk yang terarsir kan berarti rumus persegi, berarti P kali Q dikurangi luas lingkaran. Rumus luas lingkaran kan setengah pi R kuadrat. Kan di sini cuma diketahui P, jadi kita ubah ini aja jadi D. Berarti R itu kan setengah D. Maka setengah P. L sama dengan P kali Q kurang setengah pi. Substitusikan R-nya setengah P kuadrat. L sama dengan P kali Q kurang setengah pi 1/4 P kuadrat. L sama dengan P kali Q setengah kali 1/4 1/8 pi P kuadrat. Kita substitusikan Q nya ke sini. P 50
P per 2 kurang 1/4 pi P kurang 1/8 pi P kuadrat. Kita kali masuk 50P dikurang P kuadrat per 2 1/4 pi P kuadrat dikurang 1/8 pi P kuadrat. Kita samakan penyebut di sini. Berarti kita tulis ulang 50P P kuadrat per 2 atas bawah kali 2, berarti 2/8 pi P kuadrat kurang 1/8 pi P kuadrat. L sama dengan 50P dikurang P kuadrat per 2 min 2 kurang 1 min 3 ya. Nah, untuk cari nilai maksimum L aksen sama dengan 0. Maka 0 sama dengan turunan L 50 dikurang 2/2 kali P kurang 3/8 kali 2 pi P. Coret. Maka 0 sama dengan 50 kurangi P kurang 3/4 pi P. Kita keluarkan P-nya dan 50 kita pindah ruas, min 50. Karena ini sama-sama min, kita keluarin minnya juga ya. Min P 1 kurang 3/4 pi. Tambah, sorry. Maka coret minnya 50 per 1 tambah 3/4 pi sama dengan P. Samakan penyebut, berarti ini jadi 4/4. 50 per 4/4 ditambah 3/4 pi sama dengan P. 4-nya kita naikkan biar bawahnya jadi bagus. 200 per 4 tambah 3 pi. Maka ini hasilnya.